bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya kita membacakan pertanyaan yang udah masuk nih, Ma, di Instagram @rumahmadede_tv1. Pertanyaan pertama ada dari Rezeki Berkah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rezeki barokah. Galau nih, Ma. Ada apa? Alhamdulillah ada program acara Mama Dede. Aku mau tanya, gimana kalau suami nggak pernah ngaji, baca Al-Quran selama bertahun-tahun? Sudah nikah lebih 10 tahun, saat istri nanya kenapa nggak pernah ngaji, dia cuma diam. Terus istri nanya kalau lupa bacaan. Bisa belajar dari Iqra lagi, dia marah. Bagaimana istri bersikap, Ma? Pertanyaannya, apakah dia tidak sholat, tidak baca Quran semenjak menikah atau baru sekarang? Kalau semenjak menikah, maaf, Anda jangan marah. Artinya Anda salah pilih suami semenjak awal. Kenapa nggak dilihat agamanya? Kenapa nggak dilihat ibadahnya? Jangan menyalahkan orang lain. Tapi sekarang udah tanggung jadi suami Anda. Anda punya kewajiban mengarahkan suami Anda kepada agama yang benar. Bagaimana kalau kalian punya anak-anak, bapaknya nggak bisa baca Quran? Jangan Anda katakan terlambat. Sekarang sadar tentang saya belum bisa baca Quran, panggil guru ngaji. Hari gini gitu loh. Banyak sekali yang namanya guru ngaji bisa kita panggil. Atau Anda ngaji kemana-mana. Sistem yang dibangun sekarang banyak. Belajar yang sebulan, 2 bulan bisa baca Quran. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Mohon sama Allah. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah suaminya. Amin, amin. Nah, tapi kadang-kadang juga nih mah, nggak tahu ini mungkin selera kan beda-beda ya, Mama. Ya. Mama sudah jelas menegaskan pilih yang agamanya cantik, kaya bisa habis gitu. Tapi ada yang suka berdoa begini, nggak apa-apa cantik, yang penting agamanya nanti bisa kita belajar bareng-bareng. Ada yang berpikir seperti itu, Ma. Dan akhirnya nggak kuat. Agama bisa belajar bareng-bareng. Sekarang lihat kenyataan, yang semenjak lahir beragama Islam aja banyak yang tidak bisa baca Quran. Banyak yang semenjak lahir sudah beragama Islam saja jauh dari masjid. Iya apa iya? Ya. Jangan Anda bilang bareng-bareng, repot kalau beli yang mentah. Mendingan beli yang jadi sekalian. Iya apa iya? Yes. Maksud Mama beli yang mentah itu mentah agamanya. Iya betul. Mendingan yang sudah jadi aman. Kenapa tidak? Masih banyak orang-orang baik di hadapan kita. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengajarkan agama. Betul. Ya, bisa jadi malah kita diajarkan di ya. Makanya jangan salah pilih. Selanjutnya nih, Mah, ada pertanyaan dari Nurul Juarning Tias. Nurul Juarning Tias. Iya, Nurul Juar ya, Mah, bukan ya. Juar Tias. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Juarning Tias. Galau nih, Mah. Ayah naon? Mah, saya menikah dengan suami sudah 12 tahun. Agama suami saya kalau menurut saya sih lumayan bagus, Mah. Dalam arti ini, sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalin. Ya. Gak pernah ditinggalin maksudnya. Maupun sholat duha dan baca Al-Quran juga hampir tiap bulan selalu hatam. Hebat. Yang mau saya tanyakan nih, Mah, apakah suami saya ini termasuk jodoh surganya saya? Dan apa yang harus saya lakukan karena kita sebagai perempuan, apa benar kalau kita sudah menikah surganya kita tuh ada di suami? Mohon pencerahannya, Mah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya suami tidak lepas sembahyang yang 5 waktu. Sembahyangnya di masjid, bahkan sebulan sekali hatam Al-Quran. Ya. Ini luar biasa, tapi Anda jangan tinggal diam, Anda pun belajar agama dengan baik. Contoh suami Anda, saya yakin siapapun pengen masuk surga bareng-bareng. Iya apa iya? Iya, Ma. Jangan Anda bilang, biarin suami saya ngajak saya. Kalau suaminya baik, istrinya tidak, bagaimana bareng-bareng? Nanti suami Anda dapat bidadari, Anda mau kemana? Makanya biar kita bareng-bareng sekeluarga masuk surganya Allah. Suami sudah baik, ibadahnya baik. Kita pun mencontoh belajar kayak suami. Belajar sama suami. Kalau perlu belajar sama orang, kita kaji ilmu agama. Saat ini banyak ngampar di mana-mana tentang belajar. Asal ada kemauan. Iya kan juga sampai ada bilang, udah jadi perempuan itu enak, gampang. Dapat surganya gampang. Asal nurut aja apa kata suami. Nurut sama suami. Saking memang perempuan ini surganya di suami. Lau amartu ahdan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam larang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Seorang istri cukup menghormati, menghargai suami.
Tapi tidak semua suami. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik amalnya. Siapa dia? Suami yang sangat sayang, penuh perhatian dengan istri dan keluarganya. Contoh Rasul tidak pernah menyalahkan istrinya, tapi selalu merangkul istrinya, mengarahkan istrinya itu. Oke. Jalan yang benar. Baik. Mah, ini pertanyaan selanjutnya agak panjang nih, Mah. Nggak apa-apa ya, Mah ya? Ya. Muhammad Fadil Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ya. Mas, saya punya sepupu perempuan yang mana dia sudah menikah dan mempunyai anak 3. Tetapi sepupu saya malahan yang bekerja sebagai penjual nasi kuning. Suaminya sih juga bekerja tetapi jarang sekali memberikan nafkah. Malahan dia sering membentak dan berkata kasar kepada istrinya sendiri. Apalagi anak dan istrinya sering dikatain dengan istilah banyak bicara. Padahal sepupu saya hanya membicarakan perihal anaknya yang akan bersekolah di SMA. Yang dimana mestinya memerlukan banyak biaya. Terkadang sepupu saya sering menangis dimana ia tak memikirkan kehidupannya. Dan sepupu dan saudara saya suaminya malah sering dikatain dihina karena kekayaan berbeda dengan sepupu saya waktu dari pertamanya sampai saat ini di rumah barunya. Dan lebih ajaibnya lagi, orang yang menghina dan menyakiti dan menzalimi sepupu saya sebagian meninggal dunia, dan keluarga yang meninggal dunia telah mengira kalau sepupu saya telah membunuhnya dengan menyantetnya padahal dia diketahui kanker. Oke. Ini Islam mengajarkan kalau nikah dengan sepupu. Orang kaya dengan orang kaya, S1 dengan S1, S2 dengan S2, SMA dengan SMA, isi sekupu. Tidak harus sama persis, yang penting seimbang. Yang salah mana? Cuman tamat SD, suaminya S2, itu nggak sekupu. Iya. Kalau ngomong kagak nyambung. Kagak nyambung. Atau orang yang sangat kaya dengan orang sangat miskin, itu kalau mereka nggak ngerti agama akan timpang, dihina, tusing miskin dan seterusnya. Makanya kalau saya melihat orang ini, boleh jadi suaminya datang di keluarga yang kurang mampu. Atau secara ekonomi miskin. Sementara yang namanya perempuan dari orang kaya, terhormat, terpandang, dan seterusnya. Sehingga suaminya sering dihina. Padahal si suami ini jadi terpuruk perasaannya. Nah, istrinya ternyata sekarang jualan nasi uduk dan seterusnya karena mungkin suaminya memberikan kecukupan. Ternyata suaminya ini selalu menghina. Maaf. Kita jadi perempuan walaupun lebih hebat daripada suami kita, jangan keluar kata-kata lo rumah gue, anak-anak sekolah gue. Apa aja laki makin sakit hati dia. Harusnya bang bersyukur ada rezeki. Saya punya rezeki ini, abang ini, kita sama-sama membangun rumah tangga. Jadi jangan melukai perasaan suami, karena suami ditakdirkan oleh Allah jadi kepala keluarga, pasti perasaannya tersinggung. Jadi saya mengajak kepada si perempuan tadi, jangan menghina suaminya, satu. Yang kedua, suami pun harus sadar bagaimanapun kondisi istrinya. Walaupun istrinya seorang yang kaya raya, lebih banyak penghasilannya, para suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tanggung jawab di hadapan Allah. Sampai ada ulama mengatakan, kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia berdosa di hadapan Allah. Itu merupakan hutang. Hutang. Hati-hati. Jodoh bisa membawa kita ke surga atau ke neraka. Nih, Mak. Ya. Kadang-kadang kita menikah dengan seseorang yang memang sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan yang dibawa dari turunannya gitu, Mak. Keluarganya. Keluarganya. Hamil, naruh gunting lah, naruh apa gitu. Kenapa sih, buat apa gunting? Misalkan gitu. Ya takut ada kuntilanak, taruh sapu lidi apa segala macam. Oke. Nah, kita sudah mengingatkan, tapi diam-diam dia masih melakukan. Itu kejauhan. Ya. Kewajiban Anda sebagai suami sadarkan. Lu sadar kalau ntar lu lari, nyungsep, guntingnya terbuka, bahaya. Iya. Jadi kita sadarkan bahwa gunting, cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya Allah. Terus sadarkan dia itu syirik perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Sebagai kepala keluarga Anda tanggung jawab. Buang itu semua. Itu kepercayaan nenek moyang kita yang diyakinkan oleh mereka. Sehingga sampai sekarang kita percaya. Buang semuanya, menghancurkan akidah kita. Iya, walaupun Itu babak ke neraka. Walaupun harus Ya walaupun harus menyakiti perasaan istri lah ya. Maaf, yang namanya hak adalah hak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Walaupun menyakiti istri, kalau salah, dosa, tempat lu neraka. Ngapain lu bunting? Pakai pisau, pakai bawang merah, bawang putih. Anda wajib tegas bahwa ini adalah salah. Jangan ragu. Hukum agama tidak bisa pakai main. Sering gitu, kadang-kadang dilacur duit, ada bawang putih, ada apa, pas diambil duitnya pedes gitu.
ada bawang putih. Oh, takut diambil tuyul. Iya kan, ada kayak gitu. Emang tuyul takut sama bawang putih? Nggak tahu ternyata tuyul suka makan ketoprak ada bawang putih. Baik, Mas. Setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.